Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Haji Hasanuddin, dalam perkuliahan auditing. Kali ini kita akan membahas masalah SPI, perencanaan audit, pendapat akuntan, dan juga materialitas. Sebenarnya materi ini pernah diberikan di pertemuan sebelumnya, namun kita lihat lagi sekilas tentang hal-hal tersebut. Pertama, tentang sistem pengendalian internal, bahwa sistem pengendalian internal itu merupakan satu sistem yang dibuat oleh manajemen dalam rangka untuk pengendalian perusahaannya dengan beberapa tujuan. Pertama adalah menjaga kekayaan organisasi, yang kedua mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, yang ketiga mendorong efisiensi, dan keempat mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Karena itu dua tujuan sistem pengendalian internal ini dibagi dalam dua bagian. Pertama, pengendalian internal akuntansi dan juga pengendalian internal administratif. Kita lihat yang dua pertama ini adalah menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi merupakan tujuan pengendalian internal akuntansi. Sedangkan tujuan mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen merupakan tujuan pengendalian internal administratif. Lalu apa saja unsur pengendalian internal adalah pertama, struktur organisasi yang jelas ya, dengan tanggung jawab dan wewenang yang tegas. Yang kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan ini penting karena kalau tidak diatur maka akan menjadi tumpang tindih dalam pemberian otorisasi. Yang ketiga, praktek yang sehat, semua prosedur dilakukan dengan baik dan benar. Dan yang keempat, karyawan yang tentunya sesuai dengan tanggung jawab. Karena itu ada istilah the right man on the right place, ini menempatkan karyawan sesuai dengan keahliannya merupakan salah satu SPI yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian apa saja yang menjadi unsur lingkungan pengendalian? Pertama adalah filosofi dan gaya operasi. Yang kedua, berfungsinya Dewan Komisaris dan Komite Pemeriksaan. Dan yang ketiga, metode pengendalian manajemen. Yang keempat, kesadaran pengendalian ini penting juga dilakukan, perlu diadakan, ya, perlu dimunculkan manakala ingin SPI-nya berjalan dengan baik. Lalu siapakah yang bertanggung jawab di dalam pengembangan dan pengoperasian SPI? Tentunya adalah manajemen puncak atau top management. Namun terkadang terjadi salah persepsi tentang SPI yang dilakukan oleh manajemen puncak. Pertama, bahwa SPI ini dikira merupakan tanggung jawab direktur keuangan saja, akan tetapi semua pimpinan departemen atau direktur atau manajemen seluruhnya bertanggung jawab. Yang kedua, adanya persepsi bahwa SPI dapat menggantikan kekurang ahliannya dalam mengelola perusahaan. Tetap keahlian masing-masing karyawan atau manajemen ini diperlukan, sementara SPI ini untuk mengendalikan. Lalu yang ketiga, sistem pengendalian internal seringkali disamakan dengan unit organisasi yang disebut satuan pengawas dalam perusahaan. Padahal SPI ini yang merupakan undang-undang tertulis saja, tanpa ada pengawasan pun apabila berjalan dengan baik maka perusahaan akan berjalan dengan semestinya. Yang keempat, adanya pendapat bahwa perancangan dan penerapan sistem pengendalian merupakan tanggung jawab ketua pengawas internal. Padahal tidaklah demikian, ini menjadi tanggung jawab semua unsur dalam manajemen. Lalu bagaimana untuk langkah penyusunan pengendalian internal akuntansi? Ya, di sini ada yang berwarna kuning
ya, sistem pengendalian akuntansi memiliki tujuan pokok yang diberi tanda hati, kemudian memiliki tujuan umum yang diberi tanda pohon keriting, dan juga memiliki tujuan khusus yang diberikan tanda wajib, ya. Dan untuk administratifnya adalah SPI-nya, kemudian dituangkan di dalam unsur pokok SPI dan juga menjadi unsur SPI keseluruhan. Ini dua-duanya bergabung menjadi unsur SPI. Baik, kita lihat contohnya di sini. Pertama, sistem pengendalian akuntansi memiliki tujuan pokok yang skandal OP ini adalah menjaga kekayaan perusahaan. Nah, untuk menjaga kekayaan perusahaan ini memiliki tujuan umum ini, ya. Pertama, penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan. Tidak boleh banyak orang yang melakukan otorisasi, ya. Kemudian memiliki tujuan khusus. Pertama, pembatasan akses langsung terhadap kekayaan. Tidak semua karyawan bisa mengakses dalam hal penggunaan aset perusahaan. Kemudian tujuan umum kedua, pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan aslinya yang ada. Ini memiliki tujuan khusus. Pertama, perbandingan secara periodik, ya, lalu dibandingkan antara yang dicatat dalam pembukuan dengan yang fisik yang ada di lapangan. Yang kedua, rekonsiliasi antara catatan yang diselenggarakan. Tentu di sini ada satu hal yang harus dilakukan, misalkan dalam mengecek persediaan perlu dilakukan stop of name, ya, untuk mengecek antara yang tercatat di aplikasi dan juga fisik barang yang ada di gudang, seperti itu. Untuk tujuan lain-lainnya silakan dibaca sendiri, ya. Lalu kita menuju ke perencanaan audit, bahwa seorang auditor dalam melaksanakan kegiatan auditnya harus berdasarkan perencanaan yang matang. Perencanaan tersebut akan berhasil apabila dilakukan dengan baik dan benar, sehingga akan menciptakan audit yang efektif dan efisien. Sebaliknya, kalau perencanaan audit itu tidak bagus, bisa menyebabkan gagal. Ini dapat menimbulkan laporan audit yang keliru. Pernah kalian berpraktek, ya, bahwa ada seorang akuntan pabrik yang melanggar SPAP sehingga menerbitkan laporan audit yang keliru. Nah, bila mana seorang auditi tidak puas atas hasil laporan audit yang diberikan oleh auditor, maka auditor tersebut berhak untuk mengaudit kembali atau re-audit, ya, kepada auditor yang lain. Dan tentunya kepada auditor yang gagal tersebut ada konsekuensi hukum yang akan diterimanya. Apabila perencanaan audit itu sudah dilakukan dengan baik dan matang, maka perlu melakukan strategi yang menyeluruh atas pelaksanaan dan bentuk audit, ya, dengan mempertimbangkan sifat audit, lingkup audit, pekerjaan audit, dan juga program audit. Lalu mengapa perencanaan audit itu sangat penting, ya, bahwa perencanaan audit penting untuk menentukan resiko audit, ya. Perlu dilakukan perencanaan untuk menakar atau menentukan resiko audit yang akan diterima atau yang akan dihadapi pada saat pelaksanaan audit di lapangan. Apa saja risiko auditnya? Pertama adalah risiko audit yang dapat diterima. Yang kedua, risiko inherent, ya. Yang pertama, risiko audit yang dapat diterima adalah yakni ukuran seberapa besar auditor bersedia menerima bahwa laporan keuangan saji secara materi setelah audit diselesaikan dan pendapat wajar karena konsultan telah dikeluarkan. Sedangkan risiko inherent ini adalah ukuran penilaian auditor atas kemungkinan adanya salah saji yang material dalam satu saldo akun sebelum mempertimbangkan KPI penilaian internal.
Lalu bagaimana dalam membuat perencanaan audit itu? Pertama sekali seorang auditor harus merencanakan audit awal, ya. Misalkan di sini mempertimbangkan pertama klien baru atau klien yang akan ada sekarang. Kalau baru tentunya kita harus lebih banyak memperhatikan kondisi atau pengenalan lebih dalam tentang audit klien tersebut. Lalu kenapa alasannya menerima klien tersebut? Ini pun seorang auditor perlu mempertimbangkan mengapa harus menerima pekerjaan auditor tersebut dari seorang auditor. Lalu ketiga, menentukan syarat-syarat penugasan yang telah disepakati antara auditor dengan auditi. Lalu yang terakhir, mengembangkan strategi audit, ya, untuk membuat program kerja dan sebagainya. Kemudian, khusus untuk klien baru, ya, maka di sini seorang auditor wajib memahami bisnis dan industri klien. Tidak mungkin seorang auditor itu dalam memeriksa seorang auditi tidak memahami bisnis dan industri kliennya, karena setiap bisnis dan industri klien itu akan berbeda-beda. Misalkan akan berbeda antara perusahaan dalam industri perkebunan dengan industri farmasi misalkan, ya. Oleh karena itu perlu memiliki pengetahuan tentang bisnis tersebut. Nah, alasannya adalah pertama, risiko yang berkaitan dengan industri tertentu, ya. Tentu setiap beda bisnis maka memiliki risiko yang berbeda-beda. Yang kedua, familiaritas dengan risiko-risiko inherent tertentu. Biasanya kalau sudah terbiasa memeriksa perusahaan farmasi misalkan, maka dia sudah tahu risiko inherentnya yang bersifat material tersebut. Sehingga dengan mudah sekali apabila sudah memiliki pengetahuan tentang bisnis dan industri klien tersebut. Yang ketiga, memahami persyaratan aplikasi yang unik untuk mengevaluasi apakah laporan keuangan klien telah sesuai dengan prosedur aplikasi atau belum, ya. Ini tentu melihat semua pekerjaan accounting ini sudah sesuai SAK atau belum, ya. Dan tentunya tidak bisa berubah-ubah antara sistem yang dipakai tahun ini dengan tahun sebelumnya. Misalkan tahun 2019 perusahaan menggunakan sistem perhitungan persediaan dengan metode FIFO, maka tahun 2020 perusahaan menggunakan sistem LIFO. Oleh karena itu ini hal yang tidak baik, ya. Tentu perlu penilaian lebih dalam. Lalu terkait materialitas, sebagaimana kita ketahui, materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi aplikasi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan terhadap informasi tersebut. Nah, tingkat materialitas itu tentu dari sebuah perusahaan berbeda-beda, ya. Yang penting adalah bahwa salah satu yang terjadi pada salah satu akun atau banyak akun di perusahaan ini mempengaruhi atau tidak terhadap program keuangan yang akan dihadapinya, ya, signifikan atau tidak. Tentu berbeda setiap perusahaan, ya. Misalkan kalau ada hilang uang 10 juta di perusahaan A, itu tidak bersifat material. Namun di perusahaan B yang kecil, hilang 10 juta merupakan salah satu hal yang bersifat material. Nah, di sini contohkan laba sebelum audit 100 juta, setelah audit ditemukan secara catatan sebesar 10 juta rupiah. Nah, calon investor memutuskan tidak jadi berinvestasi apabila
laba perusahaan hanya 90 juta rupiah dan memilih berinvestasi di tempat lain. Oleh karena itu, kesalahan 10 juta ini dianggap material dan harus dikoreksi kalau manajemen ingin laporan keuangannya wajar tanpa pengecualian. Nah, seperti ini ya, 10 juta ini dianggap material apabila sangat signifikan di dalam laporan keuangan. Berapa besarnya tingkat materialitas? Biasanya yang sering digunakan adalah 5% dari laba sebelum pajak. Contoh yang tadi adalah 100 juta ya, maka di sini tingkat materialitasnya adalah untuk tingkat laporan keuangan 5% dari laba sebelum pajak, yaitu 5% kali 100 juta adalah 5 juta rupiah. Kemudian materialitas tingkat akun adalah 50% dari material tingkat laporan keuangan. Setengahnya dari 5 juta adalah 2.500.000 rupiah. Kemudian materialitas tingkat transaksi adalah 10% dari materialitas tingkat akun. 10% dari 2 juta setengah adalah 250.000. Oleh karena itu, ketika nanti di lapangan ada kesalahan ya sebesar 200.000, oleh karena itu kita lihat apakah kesalahan tersebut material atau tidak. Tentu jawabannya adalah apabila di bawah 250.000 rupiah adalah dikatakan tidak material. Seperti itu mudahnya ya dalam penentuan tingkat materialitas sebuah perusahaan. Lalu apa hubungan antara materialitas dengan bukti? Di sini kalau tingkat materialitas ditentukan RP0, artinya semua salah saja dianggap material. Ini yang membedakan berapa tingkat materialitas yang ditoleransi oleh perusahaan. Jadi hubungan materialitas dan bukti adalah berbanding terbalik. Semakin kecil materialitas, semakin banyak bukti yang harus dikumpulkan dan sebaliknya. Terakhir, pendapat auditor juga pernah dibahas ya, bahwa ada 4 pendapat auditor. Pertama adalah wajar tanpa syarat atau unqualified opinion. Pendapat ini diberikan jika dalam suatu elemen laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan ya, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim dan diterapkan secara konsisten. Walaupun di sini terdapat salah saji, namun masih bisa ditoleransi dalam arti tidak mempengaruhi laporan keuangan, maka dikatakan dia wajar tanpa syarat atau unqualified opinion. Yang kedua, wajar dengan syarat atau qualified opinion. Ini kita lihat pendapat ini diberikan jika laporan keuangan yang disajikan adalah wajar, tetapi ada beberapa elemen yang dikecualikan. Tetapi pengecualian itu tidak mempengaruhi terhadap tingkat kewajaran keuangan secara keseluruhan. Sini ada kesalahan yang saja yang cukup besar, namun juga tidak mempengaruhi laporan keuangan, maka sebut wajar dengan syarat. Ada catatan-catatan tertentu yang diberikan atas salah saji tersebut. Yang ketiga, pendapat tidak wajar atau adverse opinion. Ini pendapat ini diberikan jika dalam elemen laporan keuangan yang disajikan ditemukan ketidakwajaran yang sangat material ya, banyak kecurangan atau ketidakwajaran yang cukup besar sehingga melebihi nilai materi yang diperlukan perusahaan, maka seorang auditor boleh memberikan pendapat tidak wajar. Yang terakhir, keempat, tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion.
pendapat ini diberikan jika pertama terdapat ketidakpastian yang luar biasa, yang kedua akuntan tidak bebas hubungan dengan klien, artinya dibatasi ruang geraknya ya, dibatasi ruang lingkupnya untuk perusahaan, dipersulit dan sebagainya, sehingga seorang auditor tidak mendapatkan data apapun untuk memeriksa satu laporan keuangan. Maka kalau tersebut terjadi, maka seorang auditor boleh tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion, seperti itu. Demikian pembahasan pertemuan kelima kali ini tentang SPI, kemudian perencanaan audit, pendapat audit dan tingkat materialitas. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.